Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Turahma dengan NIM 070401211092. Saya dari Prodi Alfi, Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sekilas menjelaskan tentang sejarah pemikiran dan sufisme Nuruddin Ar-Raniri untuk memenuhi tugas mata kuliah tasawuf dan tarekat. Sebelum saya akan melanjutkan pada materi di sini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian tasawuf. Tasawuf juga dapat diartikan sebuah upaya yang dilakukan manusia untuk memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada agama, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungannya ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat terletak pada suatu pencarian suatu hakikat, dan tasawuf juga suatu pencarian jalan rohani, kebersatuan dengan kebenaran mutlak, dan pengetahuan mistik menurut jalan dan sunnah. Oleh karena itu, tasawuf sendiri merupakan suatu pandangan yang mengenai suatu hakikat sebuah realitas dalam filsafat, dan berkembangnya suatu pemikiran tasawuf saat ini tidak terlepas dari besarnya peran-peran tokoh sufi. Nah, di sini salah satu tokoh yang akan saya bahas tentang Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri memiliki nama lengkap Nur Al-Din Muhammad ibn Ali Hasanji ibn Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Syekh Nuruddin Ar-Raniri berperkiraan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, India. Nuruddin Ar-Raniri meninggal dunia pada tanggal 22 Dzulhijjah 1096 Hijriah atau 21 September 1685 Masehi di India. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi suatu penasihat kesultanan di Aceh hingga tahun 1644. Nah, sebelum saya akan melanjutkan, saya akan membahas sedikit tentang silsilah keturunan Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri berasal dari India, keturunan Arab, akan tetapi ia juga lebih dianggap sebagai alim Melayu Indonesia dari India atau Arab. Oleh karena itu, ibunya adalah seorang Melayu, tapi ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadrami yang mempunyai tradisi panjang perpindahan ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. Selanjutnya, nenek moyangnya kemungkinan termasuk dalam keluarga Al-Hamid dari Zuhro, salah satu dari 10 keluarga Quraisy. Di antaranya anggota keluarga Zuhro yang terkemuka adalah Abdul Ar-Rahman bin Auf, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian juga nenek moyang Ar-Raniri adalah keluarga Umayyid, sering dihubungkan dengan Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, Al-Asyadi, Al-Humayyid. Dikenal sebagai seorang ulama Makkah yang terkemuka. Al-Humaydi adalah seorang murid Asy-Syafi'i paling terkenal. Dia juga adalah seorang muhaddits terkemuka di Hijaz. Untuk selanjutnya, pendidikan Nuruddin Ar-Raniri. Dalam berpendidikan, bidang pendidikan Nuruddin mengikuti langkah keluarganya. Nuruddin sendiri adalah seorang sarjana India. Mula-mula ia belajar ilmu agama di kota Ranir, kota kelahirannya. Lalu ia selanjutnya berpendidikan ke wilayah Hadramaut. Kemudian ia pergi ke Mekah pada tahun 1030 Hijriah atau 1582 Masehi untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke Madinah. Setelah itu ia kembali pulang ke India. Syekh Nuruddin Ar-Raniri mengikuti jejak langkah pamannya.
Dan banyak ulama Hadrami lainnya lebih jauh lagi. Orang Hadrami biasanya mengirimkan anak-anak dan pemuda mereka ke tanah leluhur mereka dan Haramain untuk mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. Dan setelah itu menyelesaikan pelajaran, kebanyakan mereka kembali ke tempat kelahirannya atau mengadakan perjalanan ke tempat-tempat lain di dunia Islam. Setelah membekali dirinya dengan pengalaman pamannya, Syekh Nuruddin Ar-Raniri mengikuti jejaknya untuk merantau ke Aceh dan tiba di kawasan ini pada tanggal 6 Muharram 1047 Hijriah, 31 Mei 1637 Masehi, semasa Kesultanan Iskandar Sani. Untuk selanjutnya, Syekh Nuruddin Ar-Raniri pernah menginjakkan kakinya di Aceh sebelum tahun 1637 Masehi, hanya saja karena tidak ada penerimaan dan sambutan yang layak dari pihak istana Sultan Iskandar Muda, maka ia melanjutkan perjalanannya ke Semenanjung, Melayu, dan ada kemungkinan ia memiliki Pahang sebagai tempat penetapannya. Ia menetap di Aceh selama 1637 sampai 1644 tahun dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh secara politik sebagai penasihat raja. Keluarganya nampaknya sudah pernah berhubungan dengan orang-orang Aceh. Pamannya Muhammad Jilani Ar-Raniri sebelumnya juga menjadi guru di Aceh. Syekh Nuruddin Ar-Raniri juga seorang syekh dalam tarekat Rifaiyah yang didirikan oleh Ahmad Rifai yang meninggal pada tahun 578 Hijriah atau 1183 Masehi. Ia diterima masuk dalam tarekat ini melalui seorang guru tarekat keturunan Arab Hadratul Maut kelahiran India, yaitu Syekh Syahid Abu Hafs Umar bin Abdullah Basyaiban Al-Tarimi Al-Hadrami dari Tarim, yang juga dikenal di wilayah Gujarat sebagai Syahid Umar Al-Aidarus. Basyaiban itulah yang menginisiasikan Nuruddin ke dalam tarekat Rifaiyah. Dia menunjukkan Ar-Raniri sebagai khalifah dalam tarekat Rifaiyah karena ia bertanggung jawab untuk menyebarkan ke wilayah Melayu Indonesia. Dan setelah beberapa tahun mengajar agama dan diangkat sebagai seorang syekh Thariqat Rifaiyah di India, ia mulai merantau ke Nusantara dengan memilih Aceh sebagai tempat penetapan. Datangnya Nuruddin ke Aceh untuk menentang paham yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Samsuddin As-Sumatrani. Nuruddin menetap di Aceh hanya selama 7 tahun, dari masa Kesultanan Iskandar Sani sampai masa Kesultanan Syarifat Ad-Aldin. Setelah itu Nuruddin kembali ke kota kelahirannya. Syekh Nuruddin Ar-Raniri kembali ke kota kelahirannya itu dikarenakan beberapa faktor, diantaranya dalam buku hasil penelitian Ahmad Daudi dikatakan bahwa Nuruddin Ar-Raniri pergi dengan mendadak, ada hubungan dengan ketidakkesukaan terhadap kebijaksanaan Sultanah Syafi'atuddin Permaisuri dan mengganti Iskandar Sani, yang mana ia berencana akan menghukum mati orang-orang yang menolak Islam. Orang-orang yang menolak perintah wanita berdasarkan transisi tempat dalam dunia Islam. Tidak layak bagi wanita untuk menjadi penguasa. Nah, untuk selanjutnya tuh karya-karya hasil karya Nuruddin Ar-Raniri itu, yang pertama itu Lataif Al-Asrar, itu kehalusan rahasia, sebuah kitab berbahasa Melayu yang menghasilkan ilmu
tasawuf. Untuk selanjutnya, Nubza fi Da'wal Azil Ma'a Syahibi yang berisi soal jawab mengenai kesesatan ajaran wujudiyah. Yang selanjutnya itu Asrul al-Insan fi Ma'rifat ar-Ruh wa ar-Rahman, rahasia manusia dalam mengetahui roh dan Tuhan. Sebuah kitab yang berbahasa Melayu dan Arab membahas manusia, terutama roh, sifat, hakikat, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya itu Hil Az-Zil, menguraikan perkataan zil, sebuah kitab berbahasa Melayu yang bersifat polemik tentang kebatilan ajaran wujudiyah. Ma'al Hayat di Al-Mamat, air kehidupan bagi orang-orang yang mati, sebuah kitab berbahasa Melayu tentang kebatilan ajaran wujudiyah dalam hal kesatuan alam dalam manusia dengan Tuhan. Kekodiman jiwa yang perbedaan syariat dengan hakikat. Selanjutnya itu Fat al-Mubin ala al-Mulhidin. Selanjutnya Hidayah al-Habib fi al-Taqrib wa al-Tahrib. Kitab hadis ini berisi 830 hadis dalam bahasa Arab dan Melayu dan ditulis pada tahun 1045 Hijriah atau juga dapat disebut dengan 1635 Masehi. Dua kitab ini, nomor 2 dan nomor 3, ditulis di Semenanjung Tanah Melayu dan dibawa ke Aceh pada zaman Sultan Iskandar Sani. Selanjutnya Zawahir al-Ulum fil Kashf al-Ma'lum. Selanjutnya Aina al-A'lam wal al-Yuqlaq. Yang terakhir itu Kaifiyat al-Salat. Syekh Nuruddin Ar-Roniri itu sekitar 30 judul buku hasil karya yang sudah dikemukakan hingga kini. Antara lain itu yang pertama Asyirat al-Mustaqim, yang kedua Duhra al-Fa'idah al-Fa'id fi Syar al-Aqaid, yang ketiga Hidayah al-Habibi fi at-Targhib wa at-Targhib fi al-Hadis. Karya Nuruddin Ar-Roniri disebut dan saya jelaskan di atas tadi sebagai penjelasan penghubung dengan masalah tasawuf, diantaranya berkaitan dengan penolakan terhadap paham panteisme yang dinilai dan uraian lengkap tentang perdebatan melawan mengikuti Hamzah Fansuri dan menjadi penyebab dikeluarkan fatwa hukuman mati kepada mereka. Hamzah fi Da'wal Azil misalnya memuat topik pemaparan tentang tasawuf dan merupakan penegasan aliran pemikiran dan menilai konsep panteisme. At-Tibyan fil Ma'rifah al-Adyan at-Tasawuf berisi uraian lengkap tentang perdebatan melawan Yahudi Fansuri dan menjadi penyebab dikeluarkan fatwa hukuman mati. Kepada mereka, kehadiran Nuruddin Ar-Roniri harus diakui telah berhasil mematahkan pemikiran wujudiyahnya Hamzah Fansuri dan Samsudin As-Matrani. Pemikirannya dengan kontraktif mengikat kita kepada tokoh Al-Ghazali. Yang berikut kritikan filosof dengan kitab Tahaful Al-Falasifahnya. Sebagai halnya Al-Ghazali, Nuruddin Ar-Roniri juga ketika dia menyerang menganut wujudiyah adalah setelah dia memahami paham aliran itu. Nah, pemikiran Syekh Nuruddin Ar-Roniri
ditujukan kepada penganut paham wujudiyah para tokoh, maka pemikirannya antara lain itu tentang Tuhan, tentang alam, dan tentang manusia. Baik, sekian sekilas penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga akhir waktu, kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu.